Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo tidak sah. Keputusan hakim pun langsung disambut gembira oleh kubu Roy Suryo. Meski demikian, hakim menegaskan putusan hari ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Sebelumnya, Roy Suryo menggugat 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Roy merasa penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai hukum. Atas putusannya, insya Allah masih ada harap. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang dan seterusnya, untuk sebagian, 2 menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Rifli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Pasca putusan, Roy juga mengajukan pra-peradilan baru atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Langkah Roy memunculkan pertanyaan sejauh mana mekanisme kontrol terhadap penyidikan dapat dijalankan. Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Selamat sore Pak Suparji. Selamat sore Mbak.
Ya Pak, kan ini hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilannya Roy ya, khususnya terkait penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan. Ini makna putusan tersebut apa Pak? Iya, Mbak Reza, bahwa putusan pra-peradilan itu kan berdasarkan permohonan Pak Roy Suryo atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dalam sistem hukum pidana kita memang ada mekanisme tentang pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme kontrol horizontal antar aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak melanggar hak asasi manusia, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pra-peradilan, maka dikontrol tindakan-tindakan penyidik berupa upaya paksa. Dalam hal ini adalah penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Di balik putusan tadi itu, bahwa tindakan penyidik melakukan 3P tadi itu, atau P3 tadi itu, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, karena penangkapan dan penahanan itu kan dilakukan dalam konteks misalnya seorang tersangka itu adalah tidak kooperatif. Ternyata yang bersangkutan adalah kooperatif, sehingga tidak ada urgensi penangkapan dan penahanan. Maka kalau terjadi penangkapan dan penahanan, maka dianggap melanggar prosedur penangkapan dan penahanan itu. Karena sekali lagi bahwa yang bersangkutan dipanggil, datang, kemudian telah selalu rutin bikin laporan, atau pelapor, kan, wajib lapor dipenuhi, artinya intinya adalah kooperatif. Sehingga penangkapan dan penahanan menjadi tidak diperlukan. Demikian pula dalam konteks objeknya ini adalah pra-peradilan. Pra-peradilan dalam hal soal penggeledahan. Penggeledahan juga tidak memiliki urgensi dalam konteks perkara ini. Karena penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan penyidikan ini sudah selesai. Sudah P21. Perkara sudah dilimpahkan. Sehingga menjadi tidak ada relevansi lagi, tidak ada urgensi lagi penggeledahan, penangkapan maupun penahanan, bahwa perkara ini sudah P21 dan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu kan kemarin kita dengar secara jelas dari penyidik dengan pertimbangan, yaitu dalam rangka untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan, yaitu bahwa seandainya nanti dilimpahkan yang bersangkutan itu ada, dikhawatirkan melarikan diri, maka perlulah kemudian penangkapan dan penahanan. Ternyata tidak. Maka untuk itu menjadi tidak perlu dilakukan tindakan tersebut, karena untuk P21, untuk pelimpahan berkas maupun pelimpahan tersangka sudah bisa dilakukan. Pada sisi yang lain, bahwa pertimbangannya adalah dalam rangka untuk memeriksa kesehatan yang bersangkutan. Sehingga nanti pada saat dilimpahkan, itu adalah kesehatannya tidak ada kendala. Maka ini menjadi pertimbangan untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan penahanan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan bagaimana pertimbangan ketentuan yang ada dalam KUHP ketika dilakukan 3 hal tindakan tersebut. Maka untuk itu mengingat bahwa ada satu prosedur yang tidak benar dan ada persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi, maka kemudian pra-peradilan ini adalah membatalkan tindakan penyidik tadi itu atau menyatakan tidak sah tindakan penyidik. Tetapi pada sisi yang lain bahwa hakim juga mengatakan dengan menyatakan tidak sah 3 hal tadi itu tidak berarti seluruh tindakan yang dilakukan penyidik itu adalah tidak sah secara hukum. Artinya penetapan tersangka dianggap sah secara hukum, pelimpahan perkara juga dianggap sah secara hukum karena memang bukan objek yang diajukan pra-peradilan. Beda konteksnya kalau kemudian misalnya 3 hal tadi dikabulkan, terus kemudian dinyatakan penyidikannya tidak sah, yang berarti penetapan tersangkanya adalah menjadi batal. Karena penetapan tersangka bukan objek pra-peradilan dan tidak diuji sah dan tidaknya, maka tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tadi itu tidak secara keseluruhan itu adalah batal atau dinyatakan tidak sah oleh hakim. Hanya 3 hal saja tadi itu yang dinyatakan tidak secara sah secara hukum, yang dengan demikian bahwa ini membawa konsekuensi tentunya jelas ini menjadi catatan bagi aparat penegak hukum
agar penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu tidak boleh dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku, tidak boleh melanggar kepentingan yang tentunya yang diwujudkan. Tapi pada sisi yang lain juga bahwa dengan putusan tadi itu menyebabkan status Pak Roy Suryo masih tetap menjadi tersangka. Sehingga nanti tinggal nunggu bagaimana pra-peradilan yang berikutnya, atau kemudian tinggal menunggu tentang sidang pokok perkara. Karena kita dengar bahwa akan ada pra-peradilan babak kedua, dan konsekuensi dari KUHP yang baru bahwa ketika ada pra-peradilan, maka persidangan pokok perkara itu adalah menjadi ditunda, menunggu putusan pra-peradilan tadi itu. Inilah beberapa konsekuensi logis yang akan terjadi, dan memang menjadi tidak relevan lagi. Misalnya ada kesalahan prosedur dalam 3 tindakan tadi itu, kemudian diperbaiki, terus kemudian dilakukan tindakan 3 hal tadi itu, penggeledahan, penangkapan, penahanan, karena sudah tidak berlaku lagi, karena sudah bukan lagi kewenangan penyidik. Beda konteksnya, misalnya seseorang menjadi tersangka, kemudian mengajukan pra-peradilan, oleh pra-peradilan dinyatakan penetapan tersangkanya atau penggeledahan, penangkapan, penahanannya tidak sah, maka oleh penyidik dapat melakukan perbaikan administrasi, dapat melakukan perbaikan prosedur untuk dilakukan tindakan-tindakan tersebut. Tetapi mengingat ini sudah bukan kewenangan penyidik lagi, maka penyidik menjadi tidak ada urgensi lagi, misalnya untuk memperbaiki prosedur atau administrasinya. Tinggal nanti berhadapan lagi soalnya dalam pra-peradilan jika benar diajukan pra-peradilan dengan objek yang lain, gitu Mbak. Baik. Pak Suparji, ini kan putusan ini otomatis mempengaruhi substansi perkara pokok atau hanya menyangkut aspek prosedural saja nih Pak? Ya, ini tidak menyangkut aspek pokok perkara. Ya, sering saya gambarkan bahwa ibaratnya saya atau para sarjana itu melamar pekerjaan suatu kantor. Terus di dalam persyaratan ketika melamar itu harus bawa kamera, harus pakai dasi, harus pakai misalnya sepatu yang rapi. Nah ternyata begitu di depan pintu masuk kantor tersebut, mahasiswa atau sarjana tadi itu mapnya hijau, kemudian dasinya tidak benar dan sebagainya, maka tidak boleh masuk dulu. Nah baru suruh pulang dulu, atau tidak, dengan kata lain tidak dapat diterima laporannya, lamarannya tadi itu, maka yang bersangkutan bisa pulang, terus kemudian maju lagi, baru nanti ketika sudah maju nanti baru dites kemampuannya. Demikian pula dalam persidangan ini bahwa aspek formilnya dicek dulu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka ya berarti ini akan lanjut pada pemeriksaan pokok perkara, mengingat bahwa ini objek tersangkanya ini adalah tidak dijadikan objek pra-peradilan, maka ya perkara tetap lanjut, perkara tidak berhenti untuk memeriksa pada tahapan pokok perkara nanti. Karena apa? Karena status tersangkanya belum dibatalkan dan perkaranya sudah dilimpahkan. Karena yang dinyatakan tidak sah hanya penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, dan ini pun sudah tidak ada tindakan seperti itu tadi. Karena sekarang kan sudah tidak ada penangkapan, sudah tidak ada penahanan, dan sudah tidak ada penggeledahan lagi, dan itu sudah terjadi pada masa sebelumnya. Kecuali kalau yang bersangkutan sekarang itu sedang dalam tahanan, maka dengan seandainya dinyatakan tidak sah penahanannya, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan karena syarat untuk melakukan penahanan tadi adalah tidak sah secara hukum. Maka perkara ini belum menyangkut aspek pokok perkara, karena di dalam sebuah penegakan hukum itu kan tentunya substansi itu juga yang menjadi inti dari satu proses pengujiannya, dan pada sisi yang lain maka kemudian adalah aspek prosedur dan aspek kewenangan pun juga yang menjadi bagian yang harus diujikan, karena bahwa dalam proses penegakan hukum baik substansi, prosedur, dan kewenangan itu harus baik dan benar secara integratif. Jadi pada dasarnya bahwa ini juga pasti disadari oleh Mas Roy dan lawyernya, tim penasihat hukumnya, bahwa ini adalah tidak bicara pokok perkara. Pokok perkara nanti adalah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, kalau tidak keliru, untuk membuktikan apakah memang dugaan atau sangkaan melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, atau kemudian manipulasi, atau kemudian intervensi data, atau kemudian merubah data,
sebagaimana 32, 35 Undang-Undang ITE terpenuhi atau tidak. Nah, disitulah nanti persidangan pokok perkara untuk pada akhirnya akan berdampak pada suatu putusan, misalnya kalau ada eksepsi, bahwa eksepsinya akhirnya ditolak misalnya, berarti masuk pokok perkara. Dan kalau pokok perkara akan berdampak apakah putusannya bersalah, dimaafkan, dilepaskan, atau kemudian dibebaskan, atau kemudian ada tindakan hukum lainnya. Jadi ini pokok perkara masih menanti, kecuali nanti status tersangkanya itu dibatalkan oleh pra-peradilan itu. Ya, Pak Suparji dan juga pemirsa, ini selesai pra-peradilan terkait penangkapan kuasa hukum Roy Suryo ini menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang menciderai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba. Ya Pak Suparji, ini kan pasca putusan tadi pihak Roy ini kembali mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ya untuk pokok perkaranya. Ini apakah emang seseorang dimungkinkan untuk mengajukan pra-peradilan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama kalau objeknya berbeda ini atau bagaimana Pak sebenarnya? Ya, pertama bahwa dalam pra-peradilan tidak sepenuhnya ya mengenal asas nebis in idem ya. Karena belum menyangkut pokok perkara. Jadi bisa diajukan secara berulang pra-peradilan itu. Dan yang kedua, ini juga tidak menjadi halangan untuk mengajukan pra-peradilan karena objeknya berbeda. Ya, objeknya berbeda. Bahwa pra-peradilan untuk penetapan tersangka saja, kadang ada yang diajukan sekali, 2 kali, atau kemudian 3 kali. Apalagi ini adalah berbeda. Kemarin P3, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Nah, besok adalah menarik adalah sebetulnya apa sasaran objek pra-peradilannya. Apakah penetapan tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu adalah tidak sah secara hukum. Karena apa? Karena tidak cukup alat bukti. Jadi kalau itu yang dituju, maka akan menarik tentang pembuktian unsurnya. Tapi diduga kuat bahwa nanti akan muncul jawaban bahwa yang terpenting sudah memeriksa saksi, sudah memeriksa surat, memeriksa ahli, memeriksa petunjuk, memeriksa yang bersangkutan, maka secara formil penetapan tersangka dengan pasal 32, 35, atau kemudian pasal 33, 34 KUHP yang baru itu menjadi bukan kewenangan pra-peradilan. Kewenangannya adalah di pokok perkara, yaitu soal terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Kan yang dipersoalkan adalah bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini sebagai satu ketentuan yang diselundupkan tadi, maksudnya Pak Refli tadi, dan yang kedua sebagai dasar untuk supaya bisa menahan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, atau sebetulnya karena tidak cukup alat bukti. Nah ini yang akan berbeda konteksnya pra-peradilan dengan objek ya penetapan tersangka, khususnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nanti ini
Perdebatannya adalah ini sudah dianggap masuk pokok perkara, pembuktian, atau sekedar sebenarnya aspek formilnya saja, bahwa ini yang banyak diuji di pra-peradilan. Tetapi bahwa soal sah atau tidaknya penerapan pasal tadi itu adalah kembali pada majelis hakim, pada hakim tunggal untuk menilai. Jadi bahwa ini bukan perkara yang nibus in idem, karena masih pra-peradilan, dan yang kedua adalah tidak menyangkut objek pra-peradilan yang sama, dan ini kemudian memang dimungkinkan untuk diajukan, tinggal bagaimana kemudian hakim menyikapinya, apakah ini memang masih menjadi kompetensi dari pra-peradilan atau tidak kompetensi dari pengadilan pokok perkara, mengingat ini adalah menyangkut terpenuhi atau tidak terpenuhinya alat bukti penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE gitu. Oke, Pak Suparji, kalau nantinya permohonan pra-peradilan yang terkait penetapan tersangka ini yang baru ini juga dikabulkan, apa konsekuensinya, konsekuensi hukum bagi proses penyidikannya? Dan sebaliknya, kalau misalnya pra-peradilannya ditolak, gimana posisi hukum Roy? Ya, kalau misalnya yang diuji adalah hanya soal pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, bahwa kan masih ada pasal-pasal lain yang kemudian bisa dijadikan dasar menetapkan tersangka Pak Roy, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, dan kemudian adanya manipulasi atau kemudian merubah data yang di 35 Undang-Undang ITE. Jadi atau kemudian pencemaran nama baik atau fitnah masih belum jadikan objek pra-peradilan. Jadi artinya seandainya ini dikabulkan, maka masih menjadi tersangka dalam konteks pasal yang lain tadi itu. Nah sebaliknya kalau seandainya ditolak, maka ya berarti akan berdampak pada segeranya disidangkan di pokok perkara dengan dasar pasal-pasal yang dijadikan untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Jadi bahwa kita tidak tahu strategi apa yang dipakai Pak Roy, kenapa kemudian penetapan tersangka hanya satu pasal saja yang diuji, sementara pada pasal-pasal lain tidak diujikan. Apakah ini satu strategi panjang, perjalanan panjang, kan ini tadi dibilang masih langkah awal untuk langkah yang panjang, tapi atau kemudian memang yang lain menganggap sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu diuji di pra-peradilan. Jadi konsekuensinya kalau hanya pasal 32 yang dikabulkan, maka masih ada pasal-pasal lain yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, yang artinya penetapan tersangka kan kemudian menjadi tetap melekat, kecuali nanti juga muncul perdebatan, karena ini satu surat kan. Misalnya satu surat itu pasalnya yang satu dihapuskan, mungkin nggak yang lain juga dihapuskan juga gitu loh. Nah itu adalah nanti pada konteks penilaian dari pra-peradilan nanti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Suparji telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak. Baik, izin.